Berapa penting sih peran suami, peran ayah itu dalam mensukseskan proses menyusui? Tugas ayah ada di sini nih, untuk menenangkan ibu, untuk bikin senang ibu, untuk bikin ibu merasa nyaman. Dampak yang terhadap istri itu apa tuh biasanya, Mas? Suami yang berperan di situ atau terlibat di dalam proses pengasuhan dan juga urusan rumah tangga, dia bisa tenang nih. Ketika masa-masa itu tuh masa-masa yang membuat istri juga merasa agak sedikit mungkin tidak pede ya dengan rupawannya, kemudian juga badan juga pasti bau ASI terus gitu kan. Nah, dengan adanya sedikit bantuan dari para suami, tentunya itu akan ngebuat para istri ini moodnya lebih terjaga. Istri itu kita tahu punya SOP sendiri yang kadang-kadang nggak pernah dikasih tahu. Oh, iya. Tapi harus Ya kan? tahu. Ayah tidak perlu terlibat dalam proses menyusui karena itu hanya tugas ibu. Ayah nggak perlu belajar tentang ASI. Mitos! Hai parents, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berin Fidiari bisa menjumpai parents semua dalam program parenting. Seperti biasanya, parenting akan hadir dalam memberikan insight untuk parents semua di sini sebagai bahan masukan untuk parents. Ini dia parenting. Parents, bulan Agustus itu diperingati sebagai salah satunya adalah Hari ASI Sedunia. Nah, ngomongin soal ASI itu tentunya nggak cuma berkaitan dengan ibunya saja, nggak cuma tugasnya para ibu saja, namun support system di belakang ibu-ibu ini yang pada akhirnya mensukseskanlah program menyusui itu sendiri. Nah, kali ini parenting akan mengangkat sebuah fenomena terkait dengan ayah ASI telah hadir di tengah-tengah studio, namun jauh di mata, dekat di hati ada Mas Rahmat. Hai Mas Rahmat, Hai Mbak Berlin, apa teman-teman semua, salam kabar? kenal. Salam kenal. Baik, Mas Rahmat Aisin adalah co-founder dari Ayah Ya, ASI. Nah, sebenarnya Ayah ASI itu sebuah komunitas kah, sebuah perkumpulan kah, atau apa ini? Coba boleh diceritain dulu nggak, Mas? ya, jadi kalau apa ya disebut komunitas tuh kita sebenarnya belum cukup percaya diri ya karena apa namanya ya namanya bapak-bapak kita nggak punya struktur organisasi, kita nggak punya base camp, kita nggak punya sekretariat gitu. Jadi mungkin saat ini kita lebih nyaman disebut gerakan sosial aja, gerakan sosial AYASI gitu. Oke, baik. Gerakan sosial ayah ASI ini sebenarnya Ya. tagline-nya juga lucu nih. Sekumpulan para ayah yang peduli terhadap ASI dan menggemari kemasannya. Dalam artian ini tentu akan mengajak para ayah-ayah untuk bisa lebih concern sedikit terhadap ASI. Padahal biasanya ada beberapa ayah-ayah yang mungkin pengennya terima beres nih. Nah, kenapa Hmm. ayah ASI ini dibentuk gitu? Supaya mengajak ayah-ayah yang lainnya juga kan untuk merasakan dan mensupport para istrinya atau bagaimana? Ya, jadi dulu sebenarnya Ayas ini bukan saya aja ya, karena ada beberapa co-founder lain, ada 7 ayah lainnya. Mungkin teman-teman yang paling dikenal itu ada Ernest Prakasa sama Mas Sogi Indra Oh, dia Duaja gitu. termasuk ya? Oke, oke. Betul. Jadi dulu tahun 2011 sebelum dia sibuk seperti sekarang tuh apa namanya memang masih concern dan sampai sekarang juga masih terlibat di dalamnya. Nah, dulu kita punya concern yang sama ketika punya anak pertama. Jadi Mm-mm. ternyata para istri kita dan mungkin keluarga gitu waktu anak pertama mendapatkan beberapa tantangan. Misalnya ada teman kita yang tiba-tiba anaknya dikasih susu formula di rumah sakit tanpa seizin orang tuanya. Mm-mm. Kemudian ada yang sulit mendapatkan dukungan dari keluarganya gitu ya. Ada yang juga tidak didukung oleh tempat lahirannya dan sebagainya gitu. Jadi pada saat itu kita berpikir kayaknya ASI ini terlalu penting deh untuk hanya diurus oleh ibu-ibu aja. Mm-mm. Bapak-bapak perlu ikut nih untuk mendukung kalau ada apa-apa kita juga bisa ngobrol sama tenaga kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, pada saat itu kita kepikiran untuk bikin kampanye sebenarnya, campaign gimana caranya ngajakin para bapak-bapak, teman-teman kita sendiri untuk juga ikutan mendukung istri sukses menyusui. Nah, awalnya dulu adalah kita mau bikin buku. Mm-mm. Itu sudah terbit tahun 2012. Nah, pada saat kita udah selesai mau bikin buku, kita maju ke penerbit nih. Sama penerbit Mm-mm. ditanyain, ini gimana cara jualnya? Kalian nggak ada yang dokter, kalian nggak ada yang bidan, kalian nggak ada yang konselor laktasi, jadi nggak ada yang latar belakang kesehatan, cuma bapak-bapak biasa. Terus gimana cara jualannya? Iya bener juga ya, ini buku laku apa enggak gitu. Nah pada saat itu kita testing sebenarnya bikin sosial media di Twitter. Mm-mm. Mau testing sebenarnya kalau isu menyusui disampaikan sama bapak-bapak tuh bakal menarik atau enggak. Mm-mm. Ternyata booming gitu, banyak yang tertarik karena
bahasa yang kita gunakan mungkin karena bahasa laki-laki juga ya. Jadi kita Mm-mm. sebenarnya hanya memindahkan tongkrongan ke sosial media gitu. Tapi bahasannya soal menyusui gitu. Nah, Mm-mm. jadi Mm-mm. ya akhirnya berkembang seperti sekarang sih. Awalnya tuh kita nggak pernah pikiran sampai kayak begini sih sebenarnya gitu. Jadi ya Oke. tujuan awalnya cuma itu sih. Tujuan awalnya ingin coba untuk merasa bahwa ini proses menyusui ini penting juga loh gitu. Nah, Betul. selama berkomunitas nih, ada yang join, papa-papahnya, apa ayahnya, ada cerita-cerita yang lucu nggak sih, yang unik nggak sih? Cerita lucu sih paling ya standar bapak-bapak ya. Hmm. Misalnya disuruh beli kangkung 2.000 nggak enak gitu, belinya 10.000 dimarahin sama istrinya gitu Oke. ya. Beli cabai juga gitu. Jadi sebenarnya standar bapak-bapak aja. Hmm. Mungkin ada beberapa kisah yang membuat kita terenyuh gitu ya. Jadi Hmm. waktu itu ada yang sharing si suaminya ini, dia cerita bahwa apa namanya istrinya itu yang mengenalkan Ayahasi ke dia. Hmm. Jadi Hmm. dikasih bukunya, nih Pah baca ya buku catatan Ayahasi pada saat itu dia sedang hamil, Hmm. nanti pas lahiran tolong aku didukung untuk menyusui gitu. Terjadilah proses melahirkan ini dan ternyata istrinya mendapatkan tantangan susah ngeluarin ASINya Oke. gitu. Jadi struggling lah, sakit dan sebagainya gitu, dia udah hampir nyerah. Pokoknya dia bilang sama suaminya, udah deh aku mau susu formula aja gitu. Tapi sama suaminya nggak boleh, tetap dicarikan dukungan, dicarikan Hmm. bantuan, Hmm. sampai mereka katanya apa namanya hampir berantem lah intinya gitu. Udah Hmm. sih, aku tuh pengen karena aku sakit banget tuh nggak bisa gitu. Dan dia cerita itu hampir aku robek buku catatan Ayahasinya Hmm. gitu. Nah si suaminya bilang bahwa kan dulu kamu yang minta aku dukung gitu. Kenapa sekarang jadi kamu yang nyerah gitu. Hmm. Nah akhirnya ya mereka berhasil melewati tantangan itu, anaknya bisa nyusuin dan dia baru cerita tuh setelah anaknya usia 1 tahun gitu. Jadi Hmm. buat kita tuh ternyata dari buku aja bisa memberikan dampak yang luar biasa yang nggak pernah kita bayangin sih. Oke, jadi yang tadinya cuma istilahnya tongkrongan bapak-bapak muda baru punya anak Iya, gitu kan, kemudian betul, banyak yang join, banyak yang sharing, pada akhirnya ternyata ada impactnya nih dari buku yang dihasilkan dari sosial media betul, yang dihasilkan betul, konten-konten seperti itu. Nah, terkait dengan sebenarnya sih kalau menurut Mas Rahmat nih sebagai co-founder nih, seberapa penting sih peran suami, peran ayah itu dalam mensukseskan proses menyusui? Padahal sebenarnya kalau misalkan dikatakan secara langsungnya sebenarnya lebih ke ibunda ke anaknya. Nah, peran suami atau ayah ini seberapa pentingnya? ya. Kalau dibilang penting sih penting banget ya. Dan yang perlu diingat itu sebenarnya ada dua hormon dalam proses menyusui yang cukup penting. Yang satu namanya hormon prolaktin, yang Hmm. kedua hormon oksitosin. Oke. Hormon prolaktin itu tugasnya hanya memproduksi ASI. Jadi dia sifatnya mekanis gitu. Ada ASI yang keluar, dia langsung apa namanya terangsang untuk bikin ASI yang baru gitu ya. Hmm. Nah, tapi ada lagi satu hormon yang cukup penting namanya hormon oksitosin. Hormon Hmm. oksitosin ini dia tugasnya adalah mengeluarkan ASI dari payudara. Jadi bisa jadi nih produksi ASINya banyak ya di payudaranya banyak ASINya gitu. Tapi belum tentu dia yang keluar banyak. Kenapa? Karena hormon oksitosinnya tidak cukup banyak untuk mendorong si ASI untuk keluar. Nah, Hmm. hormon oksitosin ini itu dia sering disebut hormon cinta. Hmm. Pengaruhnya itu lebih banyak pada pikiran ibu dan psikis ibu. Nah, di mana tugas ayah? Tugas ayah ada di sini nih, untuk menenangkan ibu, untuk bikin senang ibu, untuk bikin ibu merasa nyaman. Kalau dia Oke. sudah merasa nyaman, hormon oksitosinnya akan naik dan asinya akan deras keluar gitu. Nah, itu faktornya faktor dari luar dan di diri si ibu gitu. Nah, disinilah faktor ayah sebenarnya ada untuk mendukung istri menyusui gitu, Mbak Ber. Oke, jadi faktor A adalah untuk membangkitkan hormon tersebut sehingga Betul, bisa membantu proses keluarnya dari ASI itu sendiri gitu ya, Mas ya. Nah, terkait dengan betul. sebenarnya hal-hal atau tindakan langkah konkret apa sih yang dilakukan oleh para ayah nih untuk bisa membantu ASINya supaya keluar, supaya ibunya happy itu contohnya boleh nggak dicontohin nih, Mas? Oke, sebenarnya dukungan itu bisa banyak ya. Dukungan Hmm. suami ke istri itu bisa banyak, tapi kita coba kelompokin menjadi 3 aja ya. Yang Hmm. pertama adalah dukungan pengetahuan. Hmm. Jadi pengetahuan soal menyusui ini mungkin suami juga nggak perlu jago-jago banget lah gitu ya, tapi perlu tahu bagaimana cara kerja payudara mengeluarkan ASI. Kemudian bagaimana cara inisiasi menyusui dini, apa yang aku bisa lakukan dan sebagainya. Bagaimana menjaga ibu hamil, bagaimana cara menyimpan ASI perah dan sebagainya. Nah, itu kan perlu belajar dong gitu Hmm. ya. Kalau laki-laki tahu cara ngulik mobil terbaru apa gitu ya, sering datang ke conference dan sebagainya gitu, masa sih cari soal itu aja di internet nggak Hmm. bisa gitu ya. Jadi kita usahakan untuk
selalu belajar dan sekarang informasi udah banyak banget. Jadi dukungan pengetahuan, karena nggak mungkin ibu baru ngelahirin terus tiba-tiba baca buku, itu nggak mungkin Iya. banget karena dia baru pembukaan 24 jam dan sebagainya. Jadi suami juga bisa bisa involve di Memberikan situ, insight gitu ya. ya. Heeh. Betul, dan bisa ngobrol sama tenaga kesehatan. Hmm. Jadi kalau ada diskusi gitu ya suaminya yang maju gitu, jangan istrinya baru selesai lahiran gitu masih rebahan mungkin dia gitu ya. Jadi Oke. dukungan pengetahuan. Kemudian yang kedua dukungan emosional. Tadi penting banget kan dalam dalam pengeluaran ASI, bikin ibu nyaman dan sebagainya gitu ya. Jadi tolong aturlah prioritasnya gitu. Udah jangan sering-sering touring, jangan sering-sering futsal lagi, tapi diatur. Sekarang udah punya adik baru nih di rumah gitu ya. Hmm. Prioritasnya diatur, kemudian dibicarakan dengan istri bagaimana pengaturan tugasnya, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku siapkan dan sebagainya gitu. Jadi biar istrinya ngerasa nyaman dan tenang tadi. Jadi dukungan emosional. Yang kedua, yang terakhir adalah dukungan praktis gitu ya. Hmm. Sesekali bolehlah bikin kopi sendiri, sesekali Hmm. bolehlah pesenin istri nasi goreng. Kan sekarang udah banyak jajanan online gitu ya. Sesekali pegang dong bayinya, diajak gendong, diajak main dan sebagainya. Cuci piring bisa dong sendiri, masa cuci piring sendiri nggak bisa gitu. Jadi itu hal-hal praktis, istri juga bisa nyaman menyusui, urusan rumah juga sudah dibagi dengan suami gitu. Jadi tiga hal itu sih yang bisa dilakukan oleh para suami sih Mbak. Oke, jadi tiga dukungan yang memang pada akhirnya hal-hal kecil itu bisa dilakukan memberikan Benar. impact. Nah, biasanya nih impact yang terasa langsung nih Mas, yang terhadap istri itu apa tuh biasanya Mas? Kalau sudah terjadi dan sudah terpenuhi lah istilahnya kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan tadi dari suami ke istri itu impactnya apa biasanya ke para istri itu? Yang paling jelas sih dia bisa menyusui dengan tenang ya. Jadi Mm-mm. maksudnya dia nggak mikirin, kan ibu-ibu nih biasanya kalau dalam satu hari begitu bangun tidur dia udah punya jadwal ya. Mm-mm. Mulai dari wah abis bangun tidur, abis ini gua harus mandiin anak, abis mandiin anak gua harus cuci piring, abis itu nyuci baju, abis itu jemur itu dan sebagainya gitu. Iya. Kalau terganggu ada satu jadwalnya itu pasti keganggu yang lainnya gitu. Nah, ketika ada suami yang berperan di situ atau terlibat di dalam Mm. proses pengasuhan dan juga urusan rumah tangga, dia bisa tenang nih. Oh, yang ini udah beres sama suami. Oh, yang ini udah ini sama suami. Oh, yang ini udah dipegang sama dan sebagainya gitu. Jadi dia bisa ngurusin rumah dan ngurusin anaknya, termasuk ngurusin diri sendirinya. Oke. Seringkali nih ibu-ibu lupa gitu bahwa dia juga harus cantik loh gitu. Dia juga harus perawatan gitu. Jangan Iya. sampai itu dilupakan gitu. Kalau suaminya bisa me time dengan teman-teman yang main futsal, ya kasih waktu juga dong me time buat istrinya untuk perawatan diri, untuk kerasa waras dengan teman-temannya juga gitu. Itu sih yang jadi kalau suaminya bantu yang paling kelihatan tuh itu sebenarnya gitu. Wah, keren banget nih. Karena memang kalau misalkan aku pun pribadi pengalaman sebelumnya adalah merasakan ketika masa-masa itu tuh masa-masa yang buat istri juga merasa agak sedikit mungkin tidak pede ya. Dalam artian kita Iya, wah iya, acak iya, adut iya, badan betul, apa acak adut betul. ini rupawannya, kemudian juga badan juga pasti bau ASI terus gitu kan. Nah, dengan adanya sedikit apa namanya bantuan dari para suami tentunya itu akan ngebuat Ya, para istri ini moodnya lagi lebih terjaga seperti itu ya Mas ya. betul, betul, Oke, betul. nah sebenarnya kalau ngomongin tadi Mas banyak ngejelasin terkait dengan hormon lah apa segala macam. Berarti Hmm. sebenarnya para suami itu sebenarnya wajib nggak sih untuk mengetahui sedikit lah informasi mengenai tentang proses menyusui ini? Wajib. Kalau menurut aku wajib banget. Hmm. Kayak ikutan deh kelas menyusui. Sekarang udah banyak banget kelas menyusui yang Hmm. yang diadakan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga lain Hmm. gitu ya. Seperti AIMI misalnya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan itu ada yang offline, ada yang online gitu. Kudu tahu kenapa, karena kita belum pernah tahu atau belum tahu ini lahirannya bakal lancar apa enggak gitu ya. Hmm. Kita udah ngedesain nih, wah lahirannya normal nih, begitu lahiran ternyata ada komplikasi dan sebagainya harus sesar. Nah itu kan udah beda lagi tuh. Yang Hmm. tadinya oh lahiran di dekat rumah aja, di rumah bersalin, tiba-tiba harus ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Nah itu kan kondisi yang berbeda dan harus disiapkan. Kalau teman-teman udah punya informasi di awal, oh menyusui itu begini caranya, oh si bayi itu ternyata begitu lahir itu lambungnya baru sebesar kelereng Hmm. yang cuma setengah sendok teh aja udah kenyang. Jadi jangan ngebayangin begitu ibu-ibu lahiran asinya langsung seember tuh nggak Hmm. mungkin, Hmm. Hmm. karena lambung bayinya itu baru cuma sebesar kelereng aja gitu. Nah itu kan perlu informasi di awal dong biar Hmm. dia bisa diskusi dengan tenaga kesehatan. Bu, jangan dimarahin dong istri saya, emang asinya masih sedikit gitu, atau emang bayinya nangis, emang ibu pernah lihat anak lahiran terus tiba-tiba ketawa, kan nggak mungkin, Hmm. Hmm. pasti bayi Hmm. nangis gitu. Jadi jangan, jadi hal-hal yang mitos itu bisa dibentengi oleh si suami kalau dia sudah tahu. Nah Iya. harapannya itu tuh
Jadi dia bisa ngasih tahu, bisa ngejagain istrinya dari mitos-mitos yang beredar di tenaga kesehatan maupun di keluarga. Gitu sih Iya sebenarnya. betul ya. Dengan katanya-katanya itu kalau misalkan suaminya Betul. punya insight sendiri, tentu akan bisa memberikan Ya, masukan juga kepada para istrinya seperti itu ya. betul. Apalagi untuk para ayah ibu baru nih, tentunya tantangannya lebih luar biasa banget. Dan misalkan Benar. lingkungannya tinggal bersama mertua atau orang tua lebih tantangan Waduh. lagi. Nah, kalau dari Mas Rama sendiri, tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi oleh para suami ini sebenarnya biasanya rata-rata nih? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia tuh kita punya beberapa hambatan ya, atau tantangan Mm-mm. keterlibatan laki-laki dalam proses pengasuhan gitu. Yang pertama tuh tantangan dari adat istiadat gitu ya. Jadi ya kita tahulah di Indonesia atau di Timur misalnya, laki-laki kan seringkali dijauhkan dari urusan rumah tangga, di Mm-mm. urusan perdapuran dan sebagainya gitu. Jadi buat laki-laki yang pengen nggak apa-apa kok aku masak sendiri atau nggak apa-apa kok aku gendong, itu bisa jadi ditegur mungkin sama orang tuanya atau sama keluarganya gitu ya, ih kok laki-laki ngurusin anak sih, kok laki-laki ini Mm-mm. dan sebagainya. Jadi itu sudah menjadi hambatan kita, dan dari kecil jarang sekali kita dibesarkan untuk menjadi seorang ayah gitu ya. Seringkali laki-laki diarahkan untuk menjadi seorang suami yang tugasnya bekerja gitu. Mm-mm. Pokoknya pulang harus bawa duit banyak, pulang harus bawa emas, pulang harus bawa tas baru gitu. Mm-mm. Fokusnya lebih ke sana aja gitu, nggak usah mikirin urusan rumah gitu. Nah seringkali begitu kan gitu. Jarang sekali para orang tua kita yang menitipkan pesan pada anak laki-lakinya, nak, nanti kalau udah gede udah punya anak, kamu harus belajar nyuci juga ya, kamu Iya. harus belajar ngurus anak juga, tuh jarang sekali gitu. Jadi tantangan dari hambatan adat istiadat budaya itu juga ada. Yang kedua adalah tantangan dari lingkungan kita. Laki-laki tuh saya merasanya dijauhkan dari urusan pengasuhan. Contoh Mm. misalnya yang paling gampang, kita tahu di Indonesia ada majalah parenting yang terkenal namanya, Mm. covernya selalu bunda dan anaknya. Oke. Jarang banget ada ayah dan anaknya gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya majalah ayah bunda apa bunda sama anaknya doang nih. Ya, semuanya juga begitu. Kemudian urusan parenting, seminar, workshop, dan sebagainya, nuansanya selalu perempuan. Tujuan utamanya selalu perempuan. Warnanya pink, warnanya purple, ada balon-balon gitu ya, goodie bagnya selalu eyeliner, kemudian body lotion dan sebagainya. Ada nggak sih sesekali acara parenting gitu yang goodie bagnya Maskulin ya. dompet, kayak Oke. helm, kayak sepeda gitu misalnya, mahal ya, Jadi lebih mahal banget mengajak, gitu. lebih mengajak ayah-ayahnya seperti itu ya, maksudnya ya. Iya, karena kita nggak Mhm. nyaman gitu. Kalau isinya ibu-ibu semua sama Betul, anak-anaknya betul, terus betul, semua betul. nuansanya pink, kan buat kita nggak nyaman. Jadi tantangannya itu. Kemudian ada tantangan lagi, peer pressure. Teman-teman tongkrongan nih mah kadang-kadang kurang ajar kan ya. Laki-laki lagi ngopi misalnya, tiba-tiba ditelepon istrinya, sorry nih, gue harus balik dulu, ditelepon istri nih. Wah, lo pasti takut sama istri ya. Wah, lo pasti Hmm. ini itu dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang buat kita tuh teman tongkrongan tuh memang kurang ajar tapi ngangenin gitu ya. Jadi lebih berat kadang-kadang gitu. Jadi Iya, iya. itu juga ada peer pressure di situ. Yang Hmm. terakhir adalah tantangan dari pihak istri. Hmm. Istri itu kita tahu punya SOP sendiri yang kadang-kadang nggak pernah dikasih tahu. Oh Ya iya. nggak? Tapi harus Ya kan? tahu. Kita harus tahu, pada ujungnya harus tahu nih, kayak pemerintah aja gitu. Iya, deh. Tiba-tiba bikin undang-undang sendiri misalnya. Nah, Terus? kalau urusan nyapu misalnya gitu ya, wah suaminya udah beres nih nyapu dari dalam rumah sampai keluar. Begitu Hmm. istrinya pulang, bukannya dibilang terima kasih malah diomelin. Hmm. Papa, itu sapu buat luar rumah, Iya. bukan buat dalam rumah gitu ya. Dimarahin. Kan kita nggak tahu. Lah, Pak, nggak ada tulisannya ini di rumah ada 5 Hmm. sapu misalnya gitu. Hmm. Nah, itu beberapa tantangan yang buat kita, aku udah mau nolongin, terus tiba-tiba kok dimarahin, disalahin Betul. gitu ya. Jadi bingung gimana caranya gitu. Jadi itu sih sebenarnya beberapa hambatan yang terjadi, dan itu sebenarnya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dengan pasangan sih gitu. Oke, baik. Nah, ini seru banget kalau seandainya para ayah tuh bisa mengetahui hal-hal seperti ini nih. Seru banget nih, Mas. Jadi, ayah juga sebenarnya mungkin ayah mau bantu, para suami membantu. Cuman Iya, kadang bingung iya. caranya seperti apa ya, Mas Bingung, ya. betul, Bingung, nggak betul. tahu mau melakukan apa. Padahal sebenarnya dari niatnya sudah ada. Nah, Mas, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di bulan Mei Oh, 2024 itu ada salah satu video viral di salah satu sosial ya, media terkait dengan ASI bubuk. Nah, kita lihat videonya ini. betul.
Oke, Mas Rahmat, melihat video yang pernah viral tadi, gimana tanggapan Mas Rahmat nih? Ya, kalau menurut aku sih lebih ke nggak penting ya sebenarnya ya. Karena yang perlu diingat itu adalah ASI ini kan cairan hidup gitu ya. Jadi Hmm. sebisa mungkin memang ya tidak perlu diapa-apain gitu. Dan dia sensitif banget memang terhadap perubahan suhu gitu. Apalagi ini sampai perubahan bentuk ya dari cair kemudian menjadi bubuk gitu. Hmm. Dan yang perlu diingat lagi fokus utamanya sebenarnya lebih pada menyusuinya dibanding dengan hanya sekedar memberikan ASI gitu. Karena di proses menyusui itu kita bisa apa namanya ada sentuhan, ada tatapan mata, Bonding ada ya. sentuhan kulit dan sebagainya gitu yang meningkatkan bonding dengan si anak gitu. Jadi menurut aku sih lebih ke nggak penting ya. Kalau nggak perlu-perlu amat kan ASI juga bisa diperah gitu. Ngapain perlu dibikin sampai ke ASI bubuk sih gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi menurut Mas yang paling penting dari proses menyusui itu adalah bukan sekedar hanya produk dari susu itu saja, Iya, namun bagaimana tapi proses itu proses. menghasilkan sebuah bonding untuk bundanya dan Betul. juga anaknya. Oke, nah kalau dari segi tadi istri sudah dari segi istri bagaimana impact-nya sudah. Kalau kira-kira dari segi anak, apakah anak-anak yang ayahnya turut serta membantu proses menyusui itu memiliki tumbuh kembang yang jauh lebih baik dibandingkan anak-anak yang ayahnya tidak mengikuti perkembangan menyusuinya? Eh, Poin pentingnya sih sebenarnya lebih pada bondingnya itu tadi ya. Karena Hmm. menurut kenapa AYASI muncul di usia menyusui? Karena menurut kita itu adalah masa-masa yang paling gampang ketika orang tua atau apa namanya laki-laki atau suami atau ayahnya itu terlibat di dalam proses pengasuhan. Hmm. Karena pada saat usia 0 sampai 2 tahun, anak itu mau dia papain juga belum bisa ngelawan gitu. Iya Dia betul. masih ngikut aja gitu. Karena kalau udah gede dikit, dia udah nggak mau diajak kondangan, dia udah nggak mau diajak gendong lagi, dipegang tangannya juga kadang-kadang nggak mau gitu. Jadi daripada kita melewati masa-masa itu, habiskanlah masa-masa kita dengan si anak nih di usia 2 tahun pertama ini nih gitu. Bapak-bapak masih bisa gendong, masih bisa cium-ciumin anaknya, masih bisa nyeritain pengalamannya dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya sih itu akan memberikan dampak yang baik ya untuk tumbuh kembang anaknya karena pada masa-masa itu dia masih butuh anak tuh masih butuh percaya kan dan perlu dibangun kepercayaan itu dengan orang yang terdekatnya gitu. Jadi asumsi saya sih dan harusnya bisa dibuktikan dalam banyak penelitian tumbuh kembangnya jauh lebih baik dibanding dengan ketidakterlibatan ayah pada proses pengasuhan itu sih. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Boleh dibantu Waduh, dijawab ya, Mas Rahmat. Jadi, yang pertama, mitos atau fakta, ayah tidak perlu terlibat dalam proses menyusui karena itu hanya tugas ibu. mitos. Jadi harus terus tetap mengikuti ya, Mas ya. Oke, baik. Yang kedua, ayah tidak perlu terlibat dalam pemberian ASI. Mitos juga. Jadi perlu banget terlibat dalam proses pemberian ASI. Oke, baik. Ayah hanya perlu mendukung ibu secara finansial saat menyusui. Mitos juga gitu ya. Jadi kalau secara selain finansial tadi udah butuh dukungan Hmm. emosional, butuh dukungan secara praktis gitu. Jadi bukan cuma urusan uang aja. Oke, baik. Selanjutnya, ayah yang terlibat dalam proses menyusui akan mengurangi ikatan antara ibu dan anak. Tidak dong, itu juga mitos ya. Justru akan lebih meningkatkan bonding keluarga gitu ya, bukan cuma ibu ke anak tapi juga ada ayah, ibu dan anaknya. Oke, selanjutnya, ayah nggak perlu belajar tentang ASI. Mitos lagi ini, justru perlu belajar soal ASI dan kemasannya tadi. Oke, baik. Selanjutnya, terakhir, menjadi ayah ASI itu lebay dan tidak sesuai dengan budaya kita. Mitos ya. Oke. Justru budaya kita sejak dulu sebenarnya juga melibatkan ayah gitu ya dalam proses pengasuhan gitu ya. Hmm. Sosok-sosok terkenal itu juga pasti dekat dengan anak-anaknya sih gitu. Oke. Jadi semua itu mitos. Baik, jadi ngomongin soal ayah tadi tuh benar-benar peran ayah sebagai ayah dan untuk anaknya dan juga suami untuk istrinya tuh sangat berperan sekali untuk proses menyusui ya. Sedikit cerita Mas Rahmat, jadi memang proses menyusui yang pernah saya alami sebelumnya itu adalah memang cukup menjadi tantangan karena waktu itu saya sempat beberapa bulan tuh LDR dengan anak dan kemudian setiap Jumat itu saya pulang ke daerah untuk bisa mengantar ASI.
Nah itu saya rasa kalau tidak ada support dari suami atau partner yang memang udahlah kita tidak ASI saja, itu tidak akan terjadi. Jadi memang pada akhirnya saya merasa memang bahwa partner suami ayah itu adalah support yang memang mendukung kesuksesan menyusui. Begitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke, nah sekarang Mas boleh closing statement mengajak nih pada para ayah yang belum aware, belum concern terhadap ASI, yang hanya mungkin ya sudah memberikan finansial saja atau mungkin terima beres nih. Apa nih closing statementnya? Silakan Mas. Ya, mungkin pesannya bukan cuma buat suami aja, tapi juga buat para istri ya, yang tadi juga menjadi salah satu tantangan begitu. Perlu diingat bahwa ya tadi ada banyak tantangan buat laki-laki untuk masuk ke dunia pengasuhan itu. Jadi buat para istri juga tolong di lebih fleksibel lah soal SOP gitu ya. Sesekali kalau lagi masak dapurnya berantakan nggak apa-apa dong. Sesekali mandiin anak kamar mandinya juga berantakan dan becek juga nggak apa-apa dong. Karena itu proses bagian dari kita untuk dekat juga sama anak gitu ya. Laki-laki punya cara sendiri ketika ngurus rumah gitu. Jadi agak fleksibel sedikit soal SOP itu. Kemudian yang kedua adalah soal komunikasinya gitu ya. Seringkali ini para istri wajar banget sih bawaannya emosi kalau ngelihat suami pulang tiba-tiba main handphone atau langsung nonton misalnya gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa kalau siapapun orangnya, kalau diserang pasti akan muncul mekanisme bertahan gitu ya. Jadi berangkatnya ngobrolnya jangan kamu, tapi berangkatnya dari aku dulu. Pak, aku lagi mau istirahat nih sekarang, boleh nggak kamu bantuin adik dulu untuk main sama adik misalnya gitu ya. Pak, kemarin aku seneng deh kamu ngelihat kamu mau bantuin cuci piring, mau nggak sekarang bantuin cuci piring lagi? Aku mau nyuci gitu. Jadi berangkatnya dari aku dulu, bukan dari kamu dulu gitu. Harapannya komunikasinya bisa lancar dan kedepannya juga bisa lebih enak gitu ya. Dan yang ketiga buat para laki-laki tadi soal prioritas nih. Kalau kalian punya dan mau punya punya kegiatan sendiri untuk prioritas waktunya sendiri, konsekuensinya kasih juga istrinya untuk waktu untuk me time gitu ya. Baik untuk ke salon, baik untuk ngobrol dengan teman-temannya gitu ya. Karena kalau dia nggak kerja 24 jam seminggu itu ngobrolnya sama anak-anak. Itu bisa gila sih sebenarnya gitu ya. Dan sebagai orang dewasa dia perlu ngobrol sama orang dewasa juga. Kalau sama suaminya mungkin susah, ya sama teman-temannya diberikan waktunya gitu. Jadi biar semuanya juga enak. Harapannya kalau semua ini terjadi sesuai tagline-nya Ayasi, bikinnya berdua, ngurus anaknya juga berdua. Gitu sih Mbak Berli. Benar-benar, bikinnya berdua, ngurus anaknya juga berdua ya. Iya loh. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat untuk insight-nya hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Mas Rahmat berikan, Mas Rahmat bentuk komunitasnya ini menjadi insight para ayah juga. Dan juga mengajak nih para ayah yang belum bisa join atau belum ada terniat untuk join. Mudah-mudahan bisa join dan bisa mengaplikasikan semua informasi atau konten yang memang Mas buat. Kontennya nanti aku kasih linknya di bawah ini. Konten dari Ayah ASI, dari Mas Rahmatnya. Dan terima kasih Mas Rahmat. Salam buat ayah-ayah semua yang hebat di sana. Semoga sehat selalu. Thank you. Oke, baik, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, baik parents, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Rahmat, co-founder dari Ayah ASI. Mudah-mudahan insight yang diberikan Mas Rahmat bisa memberikan insight juga untuk kita dan juga para ibu untuk bisa mungkin mulai menurunkan standarnya dan juga untuk memberikan apresiasi kepada para ayah atau suami yang telah membantu kita selama ini. Oke, saya Berni Fridiari pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.